dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami memulai pelajaran pada hari ini Tuhan tentang penginjilan. Kau yang pimpin ya Tuhan dari awal sampai akhir. Biar apa yang disampaikan Tuhan boleh memperlengkapi kami dalam kami memberitakan Injil ya Tuhan pada setiap orang yang kami ketemu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kau pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom, selamat malam buat semuanya dari Gobuma, Jembatan, Singkawang, di Jakarta juga, dan untuk yang lain nanti akan masuk segera. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang penginjilan. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai penginjilan secara teknis di lapangan, dan nanti Pak Jo akan menyampaikan tentang isi Injilnya. Isi Injilnya secara detail. Jadi setelah saya sampaikan nanti Pak Jo akan melanjutkan. Oke, nah kita akan mulai. Bisa siapkan catatan karena ini kita akan bahas dengan detail ya. Sebentar. Bisa kelihatan slide, bisa kelihatan di depan? Bisa, tapi enggak. Kelihatan ya? Oke, kita akan mulai. Hari ini kita akan belajar tentang penginjilan. Penginjilan one to one. Jadi kita ketemu dengan orang, kita nginjil. Pastikan sudah kelihatan ya slide-nya, materinya, karena barusan saya baru di info, baru bisa kelihatan. Kelihatan ya Pak Karno ya? Ya Pak. Nah, penginjilan itu sangat penting bagi kita. Dan banyak orang tidak tahu bagaimana cara menginjil. Terus terang. Saya pernah waktu itu tahun 2015 di satu gereja di Jakarta, akhirnya dilakukan survei kepada seluruh jemaat yang begitu banyak, ribuan jemaat. Disurvei berapa banyak yang bisa penginjilan. Ternyata tidak sampai 10% bisa melakukan penginjilan. Dan itu cukup memprihatinkan ternyata. Dan posisi waktu itu dari tahun 2013 saya terus belajar bagaimana cara nginjil, bagaimana cara menyampaikan Injil, bagaimana cara masuk ke orang-orang supaya orang bisa mengerti tentang Injil. Dan memang faktanya kebanyakan orang tidak tahu bagaimana cara menginjil. Nah, hari ini kita akan belajar langkah-langkah bagaimana cara kita pendekatan dan teori-teorinya seperti apa supaya kita ketika kita di lapangan, kita juga bisa memberitakan Injil kepada siapapun yang kita temui, terutama keluarga, rekan, teman, dan lain-lain. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, tugas utama kita, amanat agung, penginjilan malah kita nggak bisa sampaikan. Amin. Oke, saya akan lanjut. Ini materi adalah materi dari gereja IFGF. Materi ini ada di dalam pelajaran EE. Itu tentang penginjilan juga dan yang dikemas di dalam materi di sini. Oke, saya akan mulai. Nah, kenapa kita menginjil? Karena di Matius 18 ayat 12 sampai 14 berkata gini, "Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Nah, ini kita jelas ya bahwa ini hati Tuhan. Tuhan ingin jiwa-jiwa itu diselamatkan. Tuhan ingin banyak orang tuh mengenal Dia. Tuhan ingin tidak ada satupun binasa. Ini ada cerita tentang kelak otis. Saya nggak buka ceritanya, tapi saya akan jelaskan di sini secara singkat bahwa ini orang tua yang terpanggil mempunyai beban untuk memberitakan Injil. Dan ketika dia memberitakan Injil, dia begitu setianya sampai dia dikenal dengan penginjil tertua. Penginjil yang sangat tua yang masih memberitakan Injil kemanapun dia pergi, dan tentunya ini menjadi panutan buat kita. Kita dipanggil juga untuk memberitakan Injil. Nah, nanti materi ini boleh kita share di grup supaya bisa dibaca cerita ini. Jadi
Cerita dari Clark Otis ini adalah bagaimana orang tua yang sudah berumur, dia masih tetap memberitakan Injil, sekalipun secara umur sudah sangat tua. Dan ini sangat menjadi panutan buat kita, apalagi kita yang masih muda dan masih bisa berbicara, masih bisa menyampaikan pesan Tuhan kepada banyak orang. Nah, mengenai kebenarannya, kebenarannya itu adalah Allah memanggil kita untuk menjadi pemberita kabar baik, katakan amin. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ada satu kebenarannya yang harus kita ketahui, bahwa kita semua dipanggil untuk menjadi pemberita kabar baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Tidak bisa tidak. Apapun profesi kita, ketika kita berkata kita sudah percaya Tuhan, berarti kita mempunyai satu kesaksian yang bisa memberkati orang, dan bisa tentunya Injil bisa disampaikan kepada mereka. Dan banyak orang faktanya itu adalah membutuhkan Yesus. Tapi kebanyakan kita nggak berani, ketika disuruh menginjil kita bingung. Banyak orang bisa menyampaikan teori tentang penginjilan, tapi dirinya mungkin nggak pernah penginjilan. Contoh, waktu kita di Singkawang, berapa banyak kita itu sering melakukan penginjilan waktu itu ke Montrado, ke beberapa tempat, dan kita lakukan terus, dan begitu banyak terjadi tanda-tanda heran, orang disembuhkan dan lain-lain. Dan kalau kita nggak melakukan, siapa lagi? Yang dimana kita tahu kebenarannya bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi pemberita kabar baik. Nah, jadi perlu kita renungkan, Allah mendorong setiap orang untuk menjadi saksi tentang apa yang mereka telah lihat dan dengar. Bersaksi seharusnya menjadi gaya hidup orang Kristen. Amin. Amin. Agape, saya jadikan co-host. Nanti kalau ada yang buka suara bisa bantu mute ya, Pak. Oke. Ya, ini ada beberapa masih nyala. Nah, jadi Allah mendorong setiap orang untuk menjadi saksi tentang apa yang mereka telah lihat dan dengar. Berapa banyak ketika kita melakukan penginjilan waktu di Singkawang, karena mereka melihat sesuatu yang terjadi itu di luar dari apa yang mereka pikirkan, dan mereka mengalami mujizat atau apapun itu, mereka mempunyai dorongan untuk bersaksi, berkata bahwa itu Yesus tuh hidup, Yesus tuh menyelamatkan dan lain-lain. Nah, harusnya bersaksi itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Ketika kita percaya dengan Tuhan, ya, itu harus menjadi gaya hidup kita. Karena kita akan berjumpa dengan banyak orang. Dengan bersaksi kita menunjukkan Allah pada orang lain. Memang tindakan kita sama pentingnya dengan bersaksi. Namun berbuat kebaikan saja tidak cukup. Benar loh, tidak cukup hanya berbuat kebaikan. Ada satu titik kita harus berdiri teguh dengan Injil yang akan kita sampaikan supaya tidak bergeser. Maksudnya tidak bergeser itu seperti ini. Kita membangun hubungan dengan orang. Kita bangun hubungan, kita dekat dengan mereka, atau satu komunitas kita dekat dan kita ada di dalamnya, tapi kita hanya melakukan kebaikan kepada mereka, dan kebaikan-kebaikan yang tidak pernah disampaikan Injil yang sesungguhnya, ada satu waktu karena terlalu dekat, mulai bergeser satu standar kebenarannya yang membuat kita itu mulai kompromi dengan apa yang sedang dilakukan oleh komunitas tersebut. Oleh karena itu, ketika kita memberitakan Injil, kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya ya kita akan dibenci, akan dianiaya, akan mengalami banyak hal yang kita nggak suka. Tapi itu faktanya. Kita harus berdiri teguh. Ketika kita bangun tidur, kita pengen memberitakan Injil, kita harus tahu bahwa saya siap dengan semua konsekuensi yang ada. Dan saya tidak mau terpengaruh dengan apapun ada di dunia ini. Dan saya ingin menyampaikan kebenaran firman, kebenaran Injil yang sesungguhnya kepada orang-orang yang ada. Dan itu percayalah, bahwa itu akan sangat berdampak ketika kita mulai memberitakan Injil. Jadi kita perlu bersaksi dengan perkataan kita,
memperkenalkan orang pada Kristus dan menjelaskan bagaimana Allah telah mengubah hidup kita setelah kita menerima Kristus. Itu penting sekali. Saya masih ingat waktu pertama kali saya ke Gobuma, ya selalu diceritakan ada beberapa jemaat berkata bahwa dulu saya gini dan sekarang saya gini, dulu saya gini, sekarang saya gini. Nah, itu adalah kesaksian. Kesaksian bagaimana Tuhan mengubah kita, bagaimana kita bisa mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan di mana kita dulu hidupnya begitu parah dan diubahkan oleh Tuhan, dan itu adalah waktunya atau kesempatan kita untuk menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan Yesus. Amin. Nah, pertama saya ingin menyampaikan poin A di sini, membangun persahabatan dengan alami. Ini penting sekali. Bagaimana sih caranya kita membangun persahabatan dengan alami? Ada 3 langkah yang Yesus berikan untuk membuat kita dapat diterima dan menjadi relevan bagi mereka yang kita layani atau mereka yang belum percaya. Nah, ini sebenarnya materi ini sudah pernah kita share rangkumannya awal-awal ketika di bulan Januari. Yang mengajar itu adalah Pak Daniel Hanafi. Beliau pernah berkata seperti ini, beliau hamba Tuhan yang ada di FGF, materi yang kita pakai ini. Beliau pernah berkata seperti ini, bahwa penginjilan itu sebenarnya tidak akan pernah gagal. Mau kita ditolak ataupun kita diterima, sampai dia terima Yesus atau tidak, kita tidak akan pernah gagal. Akhirnya saya penasaran maksudnya apa. Ternyata 3 langkah ini itu membuat kita sadar bahwa penginjilan itu nggak pernah gagal. Karena ini adalah amanat dari Tuhan. Saya akan jelaskan. 1, yaitu adalah nama katanya pergi. Dikatakan di Lukas 10 ayat 3-5. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Lihat ada kata pergilah. Nah, kita diutus, kita diminta untuk pergi, kita diminta untuk mendatangi orang, kita diminta untuk mendatangi orang untuk kita beritakan Injil. Dan kita nggak bisa meminta orang tuh datang memahami kita, tetapi kita harus datang untuk memahami mereka. Apa yang menjadi pergumulan Anda? Apa yang menjadi pergumulan Bapak, Ibu? Poin pertama, kita harus tahu bahwa kita harus pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Pergi. Ada kata pergi, bukan duduk diam. Dengan sengaja mendatangi keluarga kita, dengan sengaja mendatangi paman kita, dengan sengaja mendatangi ibu, mama kita. Setelah itu apa yang dilakukan? Ada satu quote di sini, misi tanpa membangun persahabatan adalah perbudakan, tetapi misi dengan membangun persahabatan adalah kekeluargaan. Ini sangat bagus ya. Di poin kedua, datang dengan damai. Datang dengan damai ini juga diajar oleh Tuhan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ini kan waktu itu kan di zamannya Yesus. Yesus berkata seperti itu. Kalau di zamannya sekarang kita, itu seperti kita tuh memberikan salam. Nah, ada satu perbedaan yang sangat jauh ketika saya penginjilan di Jakarta. Saya bisa langsung frontal. Saya nggak perlu bagaimana kenalan dengan mereka. Saya bisa langsung melakukan penginjilan frontal seperti ini. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ada apa katanya? Saya ingin ngobrol tentang Yesus. Saya langsung ngomong seperti itu. Nah, ternyata ketika saya terbang ke Kalimantan, kembali ke Kalimantan melakukan penginjilan, apa yang terjadi? Ternyata kita harus lakukan namanya door to door, datang ke rumah, bangun hubungan. Dan ketika sebelum kita mulai mulai penginjilan, kita harus datang dan menyampaikan salam kepada mereka dong. Shalom atau permisi, boleh minta waktunya sebentar enggak? Dan ada salam yang disampaikan. Kenapa dibilang penginjilan nggak bisa gagal? Karena kalau mereka nggak terima salam kita, salam itu kan kembali kepada kita. Ya udah, kita selesai, tinggal ganti rumah, ganti tempat lagi. Jadi sebenarnya gagal nggak gagal. Tugas kita selesai kalau orang tolak. Kalau dia menerima, kita lanjutkan lagi. Jadi kedua, datang dengan damai. Kita nggak cari masalah dengan orang. Ketahuilah bahwa banyak orang butuh Yesus. Miliki mindset seperti itu bahwa banyak orang butuh Yesus sebenarnya. Banyak orang tuh tersesat. Banyak orang tuh nggak tahu gimana cara untuk
mau menerima keselamatan, bagaimana cara untuk berdamai dengan Allah, bagaimana caranya untuk lepas dari apa yang menjadi keterikatan, dan banyak hal. Tapi mereka nggak tahu gimana cara menyampaikannya. Kalau bukan kita yang pergi, ya maka kita akan ketinggalan banyak langkah. Datang dengan damai, sampaikan salam. Jadi tujuannya itu adalah, salah satunya adalah datang dengan kebenaran, tetapi lupa menyampaikan. Ada orang datang hanya dengan kebenaran, tapi lupa menyampaikan damai dan penuh kasih. Ada orang gini, ada satu hamba Tuhan pernah sering saya dengar beberapa lah, datang ke rumah orang, nggak kenal dengan rumah itu, cuma diantar sama satu jemaat atau rekan gerejanya ke sana, masuk tiba-tiba ngomong gini, "Oh, itu patung, itu setan. Oh, ini patung nih, ini harus dibuang nih. Oh, ini harus dibuang nih. Ini." Begitu banyak yang membuat orang-orang itu tidak bisa menerima kita karena kita hanya membawa hukum. Bukan membawa damai dan bukan membawa kasih kepada mereka. Justru itu akan membuat orang itu membela diri. Itu fakta sekali. Saya masih ingat waktu ini kesaksian waktu saya di Malaysia, ada satu keluarga orang Chinese yang sudah sangat tua, umurnya di atas 70. Dia bersaksi gini, "Saya benci orang Kristen," katanya. Loh, saya bilang kenapa gitu kan? Dia pakai bahasa Mandarin waktu itu, saya nggak ngerti, saya diterjemahkan kan. Saya benci karena di Filipina ada satu hamba Tuhan, ya, satu hamba Tuhan yang memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada salah satu jemaatnya katanya. Dan dia lihat kenapa begitu keras orang Kristen ini. Dan dia nggak suka dan dia benci dengan orang Kristen. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Akhirnya setelah itu dia bilang seperti ini, bahwa saya tidak akan pernah mau percaya Tuhan Yesus. Singkat cerita, setelah itu saya dipanggil untuk mulai penginjilan, mulai masuk Injil, dan dia sebelum saya mulai nginjil, saya masih ingat dia bertanya satu pertanyaan kepada saya, dan dia tanya seperti ini. Kenapa orang Kristen seperti gini, dia bilang seperti itu, seperti kasus yang saya ceritakan tadi. Terus akhirnya saya jawab gini, "Pak, itu pribadi. Itu kembali kepada orang-orang yang melakukannya," saya bilang seperti itu. Bukan karena agamanya, bukan karena Kristennya. Singkat cerita cuman kalimat yang seperti itu. Ya, kita nggak bawa hukum, kita nggak bilang rumahnya. Memang rumahnya kan orang tua lama, orang Chinese itu sangat banyak patung dan lain-lain. Dan kita nggak melakukan penghakiman dan kita sampaikan ini damai kepada mereka bahwa Yesus mengasihi dan Yesus ya tidak seperti yang disampaikan itu agama, kembali ke pribadi masing-masing yang melakukan hal-hal yang tidak baik itu. Singkat cerita dia tiba-tiba membuka hati dengan ajaibnya, tiba-tiba dia membuka hati dan dia berkata, "Ambilkan saya Alkitab." Ternyata dia punya Alkitab dan dia bilang, dia bukakan satu ayat, ternyata dia tahu ayat Yohanes 3 ayat 16. Dia bukakan itu dan tiba-tiba dia baca dan dia dari situlah dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah dengan damai. Jangan datang dengan penuh dengan hukum atau firman, belum ada firman tapi kita nggak bangun hubungan dulu. Itu bisa kacau. Nah, mengucap damai sejahtera bagi rumah ini juga berarti memberkati orang-orang yang kita datangi. Maksudnya kita bisa mendoakan mereka supaya damai sejahtera, sukacita, pengharapan, keselamatan dari Allah ada dalam rumah tersebut. Kita bisa doakan itu. Kedua, doakan agar semua filosofi dan pikiran yang salah, contoh materialisme, ateisme, dan lain diubah oleh Allah. Kitangan itu agar Allah, nomor 3, agar Allah mengangkat selubung dari mereka dan memberikan pewahyuan tentang dirinya, diri Tuhan pada mereka. Poin yang keempat, agar Allah meruntuhkan segala kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, menawan segala pikiran dan menaklukkan pada Kristus. Secara khusus doakan agar segala kesombongan dan pemberontakan dihancurkan. Di 2 Korintus 10 ayat 5. Doakan juga perlindungan Allah untuk dia dan keluarganya. Ini ada satu quote, orang ingin mendengar kebenaran tetapi mereka tidak ingin mendengarnya dari seseorang yang menjengkelkan. Benar loh. Orang datang-datang belum-beluman udah rusuh gitu ya. Nggak kita kenal tapi udah sok gimana. Akhirnya kita juga jengkel gitu. Tapi kalau kita datang dengan penuh dengan kasih,
damai, mereka akan terima otomatis. Saya paling sering waktu saya masih di Sanggau, waktu itu saya masih ingat, masuk satu rumah, pasti disuguhi kopi. Pasti minum kopi, karena saya nggak minum kopi, Agape yang minum kopi. Saya nggak, akhirnya Agape yang bagian minum kopi, saya nggak minum kopi. Jadi selalu dikasih sesuatu untuk dihidangkan ketika kita datang dengan damai. Nah, poin ketiga, makan dan minum. Nah, ini ya, saya singkat aja di sini. Ini bukan berbicara apa kayak kita makan, cuman makan gitu. Ini berbicara bangun hubungan. Ketika kita diterima, Shalom, boleh minta waktunya sebentar nggak? Ketika dia berkata, oh ya boleh, ada apa, dari mana? Dia pasti, oh silakan masuk. Ketika dia berkata masuk dan duduk, biasanya dia akan hidangkan sesuatu. Ataupun kalau tidak pun, kalau udah duduk sama-sama, itu kesempatan kita untuk bangun hubungan. Amin. Membangun hubungan. Jangan cuma datang dengan penuh dengan, ya boleh dibilang, ngomong firman terus, tapi nggak pernah membangun sebuah hubungan. Jadi penting ketika dikatakan di Lukas 10 ayat 8, dan kalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah. Dan makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Ini waktunya untuk kita bangun hubungan. Bukan hanya makan. Jadi jangan salah motivasi. Ketika kita diundang ke satu tempat, itu adalah waktunya untuk kita menyampaikan kebenaran, bangun hubungan. Saya akan lanjut. Jadi orang lebih didorong ketika kita membagikan bagaimana kasih karunia Allah telah membantu kita dalam kelemahan kita daripada menyombongkan tentang kekuatan kita. Ketika kita bersaksi, kita udah bisa masuk dalam kehidupan mereka, kita bersaksi. Mereka tuh sangat rindu, pasti rindu untuk melihat bahwa bagaimana Tuhan menolong kita. Karena setiap orang punya pergumulan. Setiap orang punya masalah. Nggak mungkin tidak. Nah, ini ada yang penting dari di bawah sini. Yang selanjutnya dari 3 poin ini muncullah bagaimana caranya membangun percakapan. Orang yang tidak pernah memberitakan Injil, dia akan bingung. Jadi memberitakan Injil, menyampaikan Injil itu juga perlu latihan. Gimana sih cara untuk masuknya? Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa masuk dalam kehidupan mereka? Dulu saya nggak percaya tentang ini karena di Jakarta waktu penginjilan itu frontal. Ketika saya di kampung, saya tanya dengan Tuhan, gimana caranya? Karena saya tinggal di kampung, saya nggak bisa teriak. Saya bilang, kalau Jakarta kan bisa teriak ya, di jalan-jalan, di mall, di pinggir jalan, di trotoar, saya bisa teriak, Yesus itu kayak apa, dan lain-lain. Panggil orang sakit, dan lain-lain. Ternyata ketika saya di kampung, nggak bisa. Saya masih ingat saya di tempat dengan Agape, satu tempat yang daerah Sanggau, itu pertama kali ke sana kita bingung gimana cara beritakan Injil. Akhirnya saya masih ingat Tuhan kasih hikmat karena saya juga nggak tahu gimana karena itu rumah ke rumah. Ya kita bangun hubungan. Cara bangun hubungannya itu bagaimana caranya kami itu menyampaikan firman atau kebenaran yang membuat kami itu bisa connect. Ibaratnya satu apa ya namanya ya, satu jaringan jadinya. Gimana caranya supaya kita bisa masuk ke kehidupan orang? Ya kita harus bikin sampai pembicaraannya itu seperti satu channel, satu jaringan. Nah, kita akan masuk ya. Satu, dalam membangun percakapan, kita perlu mengenalkan diri kita. Mereka, siapa? Dari mana? Oh, saya Erik. Saya dari Kalimantan. Saya asli ini loh. Saya pekerjaan saya ini. Bapak apa? Bapak siapa namanya? Kerja apa? Dan gitu-gitu kan. Alamatnya di mana? Saya suka ketika saya di Kalimantan, karena saya asli orang Kalimantan, saya akan kasih tahu bahwa saya asli orang Sambas. Ketika saya berkata saya asli orang Sambas dan saya asli orang Kalimantan, apalagi saya ketemu dengan sesama orang Chinese, orang kami, ya, itu saya itu akan senang. Kenapa? Kami akan nyambung, karena nyambungnya lewat mana? Identitas saya dari saya asli orang Chinese, alamat saya dari mana? Terus kalau kalian ketemu dengan orang Dayak, istri saya orang Dayak. Dan saya akan mulai dengan mudah bisa nyambung dengan mereka. Karena kami punya darah Dayak. Yang ketiga, istri saya juga orang Batak. Ketika saya masih ingat saya ke Medan, saya ke daerah Berastagi. Waktu saya ke sana, saya bilang istri saya orang Batak.
Marga Silitonga, saya bilang, saya masih ingat seperti itu. Langsung saya tuh kayak apa ya, kayak disambut begitu baik. Nah, identitas pribadi, sampaikan siapa kita. Kedua, mulailah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan pembicaraan yang umum, situasi setempat. Oh, di sini gimana, Pak? Ini di sini ada, pokoknya kayak gini. Kalau saya tuh, Pak, di sini banyak orang ya kerja dompeng ya. Oh iya, gitu ya. Jadi itu membuat suasana tuh jadi lebih hangat. Masukkan dalam kehidupan sehari-harinya. Masuk dalam kehidupan sehari-harinya, cari bahan pembicaraan yang menyenangkan. Misalnya hobi. Hobinya apa? Pekerjaan, keluarga, prestasi. Apa yang bisa kita bicarakan supaya bisa menyambung dengan mereka. Kalau udah nyambung, benar, kalau sudah nyambung, itu kita bisa masuk lebih dalam. Kita mulai bertanya dan membahas tentang kerohanian. Kalau kita lihat masuk dalam rumahnya ternyata ada salib, oh kita tahu mungkin dia orang Katolik atau Kristen. Kalau kita masuk nggak ada salib dan ada tempat sembahyang yang lain atau gimana, oh ini pasti orang ini. Jadi kita bisa nyambung dari apa yang kita lihat, tapi tidak menyinggung mereka. Pertama kali kita ketika melakukan penginjilan, jangan pernah menyinggung mereka. Kecuali Anda datang sebagai penginjil, habis itu akan pergi. Karena yang akan menerima konsekuensi adalah gembala setempat. Lebih baik kita membangun hubungan, dan ketika bangun hubungan itu baik, yang melanjutkan sebagai gembala juga akan senang. Karena kenapa? Tidak ada hal yang menyakitkan ketika di penginjilan. Jangan salah, banyak loh terjadi. Jadi jangan menyinggung sesuatu yang sangat sensitif. Saya masih ingat waktu itu, waktu penginjilan, belum-beluman itu udah bahas sesuatu yang menyinggung. Ya dalam satu tempat, satu desa waktu itu. Akhirnya belum bicara banyak, udah diusir. Karena nggak tepat caranya. Ada orang tim dari Jakarta waktu itu, datang ke tempat kita pelayanan di Bekasi, bukan di Bekasi, di Sanggau waktu itu. Saya masih ingat, datang dengan segala cara, metode yang mereka lakukan, dan firman yang disampaikan juga menurut jemaat itu baru. Ketika mereka pulang, saya masih ingat, saya dengan Agape waktu itu kewalahan untuk menjelaskan kepada mereka. Jadi cara kita masuk kepada orang juga harus penuh dengan hikmat. Kalau kita berbicara pelayanan yang jangka panjang. Kalau pelayanan nggak jangka panjang ya kita sembarang ngomong aja, pergi ya nggak ada yang ibaratnya tabrak lari, nggak bisa ternyata. Kita harus dengan hikmat bagaimana cara masuk dengan baik. 4, kegiatan rohani. Tanyakan seberapa aktif dia terlibat dalam kegiatan rohani. Untuk mengetahui ketertarikannya pada hal-hal rohani. Arahkan pembicaraan ini sampai dia siap untuk kita mengajukan pertanyaan diagnostik. Ini akan saya bahas nanti pertanyaan ini. Nah, mulai pokoknya cari tahu tentang dia, cari celah untuk masuk, Nah, nomor 5, kesaksian pribadi. Ini penting sekali ini. Ketika udah nyambung, ibarat sinyal kita udah nyambung ya, channel kita tuh udah pas. Ini waktunya kita untuk menyampaikan kesaksian pribadi. Kalau saya ketemu dengan anak muda-mudi, saya akan bicara bahwa saya dulu pembenci Yesus. Ataupun saya itu adalah dulu pembenci orang Kristen, gitu kan. Dan saya sangat benci, dan sekarang bagaimana saya jadi percaya Tuhan, saya akan saksikan kepada mereka. Kalau ada yang sakit, saya akan saksikan bagaimana Tuhan menyembuhkan. Kalau ada yang punya pergumulan tentang keuangan, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan itu menolong. Jadi ada pasti di setiap hidup kita ada kesaksian-kesaksian yang dimana akan memberkati banyak orang. Jadi gunakan kesaksian pribadi untuk menarik minatnya pada apa yang kita sampaikan tentang hidup yang kekal, yang cuma-cuma. Akhiri kesaksian dengan mengatakan, maukah Anda mendengar bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal itu? Sebelumnya, bolehkah saya bertanya? Lihat ya, semua apapun yang kita bicarakan, hubungan yang kita bangun seperti apapun harus mengarah kepada Injil. Itu gimana caranya? Harus praktek. Penyampaian Injil tidak bisa hanya teori. Harus praktek, karena di lapangan akan berbeda dengan teori yang sedang disampaikan ini. Di lapangan akan sangat berbeda. Tiba-tiba ada kerusuhan, tiba-tiba ada apa, itu harus bisa diatasi. Jadi
sebenarnya ini berbicara tentang jam terbang. Semakin kita sering melakukan penginjilan, semakin juga kita akan lebih mudah untuk mengatasi banyak pribadi-pribadi yang kita akan temui. Bagaimana kalau kita menemukan dengan orang yang ateis? Beda lagi. Bagaimana dengan kita berjumpa dengan orang yang saksi Yehova? Bagaimana kita berjumpa dengan orang yang bukan saksi Yehova, Kristen, tapi perjalanannya radikal yang sangat mencolok ke satu sisi yang kurang sesuai dengan Alkitab. Itu perlu diperhatikan ya. Kita harus siap dengan semuanya, siap sedia kala ketika kita diminta untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Dan jangan pernah menghakimi orang yang ketika dia tidak bisa menginjil. Justru kita yang bisa tuntun dia, tuntun siapa yang belum bisa, ataupun ajak untuk semua untuk terlibat di dalam penginjilan. Jangan seperti Superman, maunya sendirian aja pelayanan, nggak bisa. Apalagi kalau kita tidak selamanya di sana, kita perlu melibatkan orang setempat yang akan melanjutkan. Jadi kita perlu tahu ketika kita sudah nyambung dan kita sudah mendapatkan kliknya, kita harus tahu bagaimana supaya Injil bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Selanjutnya kita akan masuk ke transisi menuju Injil. Dalam transisi menuju Injil dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan diagnostik. Seperti ini contoh aja ya. Ini contoh yang sering dilakukan oleh tim EE, Evangelism Explosion. Dulu kita pernah belajar juga. Jadi gini, pertanyaan pertama, seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ini pertanyaan klasiknya. Yakin nggak masuk surga? Pasti orang pada bingung. Ada dua jawaban. Yakin atau tidak? Kalau yakin, sangat baik bagi kita memiliki keyakinan seperti itu. Kita jawab gitu kan. Bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan lagi? Ataupun kalau dijawab tidak, sama, saya juga dulu tidak yakin. Sampai saya mendengar dari seorang sahabat saya, bahwa saya bisa memperoleh hidup kekal atau masuk surga. Ini adalah hal yang terhebat yang pernah terjadi dalam hidup saya. Sehingga kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun saya meninggal dunia, saya pasti masuk surga. Ini kan perkataan-perkataan yang sudah ditulis seperti ini. Ini kembali lagi dengan perkataan-perkataan ketika kita menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Mungkin akan berbeda sedikit. Tapi sebisanya ketika kita diperhadapkan dengan pertanyaan, ataupun kita mempertanyakan sesuatu dan mereka menjawab, kita harus bisa menanggapi untuk langkah selanjutnya. Ketika udah dijawab, ya, poin pertanyaan kedua, seandainya Anda meninggal dunia pada hari ini, Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Apa yang akan Anda katakan? Ada 3 jawaban ini contohnya. Saya telah berbuat baik, taat beribadah, tidak berbuat jahat, mengandalkan diri sendiri contohnya kan, atau beramal segala macam. Atau nomor 2, saya percaya Yesus, mengandalkan Yesus. Atau nomor 3, tidak tahu. Nah, setiap ini coba kita perhatikan sama-sama. Contoh yang pertama, harus sebaik apa kita? Apakah kebaikan bisa membawa kita ke surga segala macam kan? Atau nomor 2, baik sekali, apa sesederhana itu? Apa tidak perlu berbuat baik untuk masuk surga? Orang mengatakan kita harus berbuat baik untuk masuk surga. Apakah kita setuju? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pancing-pancing, arahkan sampai kita bisa masuk ke dalam Injil. Nah, sampailah kita akan masuk dalam Injil, saya mempunyai kabar baik, ataupun biasanya yang biasa saya lakukan gini. Pak, saya ada cerita, Pak. Ataupun saya bilang, Pak, saya ingin ngomong sesuatu yang penting buat Bapak. Ketika udah nyambung ya, biasanya kita tunjukkan keseriusan kita, berkata, Bapak, ada satu hal yang ingin saya sampaikan yang sangat penting untuk Bapak. Pak, Bapak tahu enggak, Tuhan sangat mengasihi Bapak dan Bapak perlu mendengarkan kabar ini. Ketika kita sudah nyambung dengan mereka, pertanyaan sudah kita sampaikan kepada mereka, walaupun pertanyaan tidak seperti ini pertanyaannya, ketika mereka sudah buka hati untuk mendengar, yang selama ini mengikut penginjilan ketika kita di lapangan, pasti tahu ini. Ada harga yang harus dibayar. Membangun hubungan. Kita akan ditolak, dianiaya, dan lain-lain. Salah mengerti, bisa membuat kita down. Tapi ketika kita sudah mendapatkan titik temunya di dalam penginjilan, jangan berhenti sampai kesaksian saja, tetapi sampaikan isi Injilnya apa. Ada orang dipanggil menjadi seorang penginjil, benar-benar dia adalah penginjil yang kerjanya dia suka menyampaikan Injil kepada orang lain. Ada seorang gembala, dia itu gembala dari satu tempat.
dia juga bisa gembala ini pasti bisa menginjil. Jadi sama-sama punya metode penginjilan yang harus sama-sama membangun gereja yang ada. Gereja maksudnya itu pribadi-pribadi yang kita temui. Nah, mungkin seorang penginjil ketika menyampaikan Injil akan berbeda dengan seorang gembala karena gembala akan memikirkan jangka panjang. Seorang penginjil, dia tetap menyampaikan Injil juga, tapi karena dia akan pergi, dia akan terus lakukan apa yang mau dia lakukan sampai dia selesai di sana, dia akan pergi. Biasanya kalau tidak ada kerjasama atau tidak ada tujuan untuk ke gereja atau apa, maka akan berhenti. Kalau ada kerjasama dengan gembala setempat atau apa, itu akan berlanjut. Tetapi perlu ada namanya koneksi antara penginjil tersebut dengan gembala. Contoh, ketika saya masuk ke dalam satu kampung, saya nggak pernah sekarang, kecuali kalau saya nggak kenal siapa-siapa dan saya tujuannya nggak lama di sana, saya akan langsung penginjilan, doakan orang sakit, dan lain-lain. Tapi ketika saya tahu bahwa saya punya rekan di sana, kenalan hamba Tuhan, teman baik, dan dia gembala, saya akan melakukan penginjilan yang dimana harus ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Nanti ada di bawah, nanti saya akan bahas. Yaitu berbicara tentang follow up. Jangan kita tabrak, habis itu kita biarkan. Kita tabrak, nanti kita sampaikan, habis itu kita biarkan telantarkan. Kita nggak muridkan. Lebih baik kita arahkan kepada gereja setempat. Kenapa gereja setempat punya tugas seperti itu untuk memuridkan mereka? Seperti itu. Nah, lanjut. D. Nah, kita akan masuk ke dalam setelah pertanyaan. Apakah ada waktu 40 menit untuk mendengarkan cerita saya? Mari kita membagikan Injil. Nah, setelah ini akan masuk ke follow up dan akan dilanjutkan oleh Pak Jo untuk menyampaikan isi Injil. Ini saya akan menyampaikan secara singkat dari membagikan Injil poin D ini, bahwa poin pertama berbicara tentang anugerah. Hidup kekal adalah anugerah Allah. Hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Saya nggak bahas semua ilustrasi di sini. Saya berharap nanti materi ini bisa saya kirim dan bisa dibaca dan direnungkan, karena ini perlu direnungkan. Ya. Nah, anugerah adalah pemberian, ya, hadiah. Seperti jika kita menerima hadiah, tentunya tidak perlu membayar. Kalau membayar namanya beli, bukan hadiah. Hadiah artinya gratis, cuma-cuma, dan tidak perlu bayar. Demikian pula hidup kekal bukan diperoleh sebagai hasil usaha kita, bukan diperoleh karena upah, tetapi itu gratis, cuma-cuma. Kita tidak perlu dibayar dengan pelayanan. Ini perlu ditekankan ya, bahwa keselamatan itu tidak perlu dibayar dengan pelayanan. Ibadah, kesetiaan kita, meskipun itu pemberian cuma-cuma, tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Kenapa? Karena ada yang menghalangi. Apakah yang menghalangi kita untuk menerima anugerah ini? Jadi kan ada sebuah hadiah nih, anugerah dari Tuhan, yaitu keselamatan ini, yang harusnya bisa diberikan kepada manusia, tetapi ada yang menghalangi untuk kita menerima hadiah tersebut. Yaitu, kalau kita lihat alurnya, dari anugerah, itu kita akan masuk ke dalam poin manusia, yaitu karena dosa. Manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Bisa bayangkan, semua kita tuh pernah berbuat dosa. Nggak mungkin tidak. Bohong kecil aja itu, bohong putih kata orang itu aja dosa. Jadi gimana? Manusia berdosa loh. Bayangkan, satu hari 3 kali dibikin dosa. Ya, kalau dihitung 1 bulan 90 kali, kalau 30 hari ya. Dalam setahun, anggap aja kurang lebih 1000 kali. Katakanlah kita hidup 80 tahun. 80 kali 1000, 80.000 dosa yang kita buat. Pertanyaannya gini, kalau dapat sebanyak itu, bisa nggak sih kita masuk surga? Layak nggak? Nggak layak. Nah, jadi yang menghalangi kita untuk menerima anugerah itu apa? Dosa. Poin B-nya, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Sekali lagi, tidak bisa karena kita berusaha untuk berbuat baik dan bisa menyelamatkan diri sendiri. Berapa banyak kita temui banyak orang seperti itu. Oh, saya ada ke gereja, saya memberi, saya menyumbang untuk gereja, saya melakukan ini, saya melakukan A, B, C yang bisa dia sebutkan. Tapi ada satu ilustrasi seperti ini. Kita punya 10 telur. Kita buka telur satu persatu, masuk ke dalam satu mangkok, gitu kan. Ini ilustrasinya seperti itu. Tiba-tiba di telur ke-10 busuk, masuk dalam mangkok tersebut.
Untuk yang ibu-ibu nih atau yang suka bikin telur, bikin kue, tiba-tiba telur ke-10 busuk. Kira-kira yang lain busuk nggak? Busuk. Karena udah campur satu busuk, ya semua busuk. Jadi nggak bisa kita menyelamatkan diri sendiri. Tuntutan Allah itu adalah sempurna. Jadi bagaimana kita bisa masuk? Nah, ini kan alurnya ya, alur tentang menerima keselamatan, membagikan Injil ini. Nanti isinya akan disampaikan oleh Pak Jo ya. Jadi dengan cara dan usaha manusia mustahil dapat masuk surga. Maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah melakukannya. Lihat, kita lihat ini. Menurut Anda bagaimanakah sifat-sifat Allah? Allah itu penuh dengan kasih dan Dia adil. Sekali lagi, Dia penuh dengan kasih dan Dia adil. Tapi bagaimana bisa digabung kasih dan adil ini? Kita lihat, ada orang punya salah pengertian tentang Allah. Pengertian salah pertama itu adalah dia menganggap Allah itu seperti kakek. Ketika cucunya salah, dia anggap ya udah nggak apa-apa gitu. Karena dia cucunya. Ada cucunya yang bikin salah, ya udah nggak apa-apa. Ada kedua lagi, sebagian orang beranggapan Allah itu seperti tokoh polisi yang adil, selalu menghukum orang yang bersalah. Demikian pula anggapan sebagian orang bahwa Allah hanya menghukum, tetapi tidak mengasihi. Pengertian ini terlalu melebihkan murka dan keadilan Allah sehingga mengabaikan kasih-Nya. Nah, pengertian yang benar itu adalah Allah itu kasih dan adil. Dengar ya, Allah itu kasih dan adil. Allah mengasihi kita. Allah tetap mengasihi sekalipun kita berdosa dan tidak ingin menghukum kita. Tetapi Allah juga adil dan harus menghukum manusia yang berdosa. Tidak ada keraguan mengenai hal ini. Kita tahu bahwa konsekuensi dari dosa itu adalah kita harus masuk dalam maut. Upah dosa itu adalah maut. Ini ada ilustrasi perampok bank. Saya nggak bahas, nanti bisa dibaca. Cuman di bawah itu ada satu ilustrasi yang bagus sekali. Karena kalau saya bahas semua nanti waktunya nggak cukup. Nih, begitupun halnya dengan Anda. Sebagai orang berdosa, Allah pasti menghukum kita kan, dan hukumannya adalah maut, yaitu masuk neraka. Kematian selama-lamanya. Mengertikah kita masalahnya? Allah itu adil. Ya dia adil, kalau kita berdosa harus dihukum sebenarnya. Tapi dia juga penuh dengan kasih dan juga tidak ingin menghukum. Jadi gimana caranya? Sepertinya ada dilema, bukan? Bagaimana kasih dan adil dapat bertemu? Ini ada satu cerita, saya akan bacakan secara lengkap. Ini bisa dipakai ketika nanti penginjilan. Dilema semacam ini pernah dialami oleh seorang pria bernama Samila yang hidup sekitar permulaan abad 20. Dia adalah pemimpin sekelompok kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan kaisar Rusia yang diktator. Kelompoknya hidupnya di tenda-tenda di padang-padang gurun dan tentu saja selalu berpindah-pindah. Mereka juga membawa keluarga mereka. Pada suatu malam, seorang pengawal Samila datang melaporkan bahwa ada orang yang masuk ke tenda perbekalan dan mencuri makanan mereka. Samila marah mendengar ini karena persediaan makanan mereka sangat terbatas. Jadi dia mendapati ada yang nyuri. Karena makanan terbatas dan harus hemat. Maka dia memanggil semua keluarga untuk berkumpul di tenda utama, mengatakan kepada mereka bahwa mulai sekarang siapapun yang tertangkap basah mencuri makanan akan dicambuki 50 kali di muka umum. Bayangkan ada satu hukuman yang telah ditetapkan 50 kali cambukan. Tidak lama setelah itu pengawalnya datang lagi kepada Samila dan dia kasih tahu lagi, melaporkan bahwa ada lagi makanan dicuri. Bukan hanya itu, tetapi bahwa pencuri itu sudah tertangkap. Dengarkan baik-baik, lihat. Namun ternyata pencuri itu tidak lain adalah ibu Samila sendiri. Samila menghadapi dilema seperti mendapatkan buah si malakama. Kalau dia mencambuki ibunya sendiri yang sudah tua renta untuk menegakkan keadilannya, pasti sang ibu akan mati. Sama dengan kita. Kan? Kalau kita dihukum, pasti mati. Masuk ke neraka. Namun kalau dia tidak menghukumnya, karena kasihnya, pasti dia akan kehilangan kewibawaannya. Karena dia sama juga, kalau Tuhan melanggar itu berarti ya berarti mungkin Tuhan kita pelin-pelan. Dan semua orang tidak akan mengakuinya lagi sebagai pemimpin yang adil. Tuhan kita nggak pelin-pelan.
Kalau dia adil, dia adil. Kalau dia penuh dengan kasih, dia juga penuh dengan kasih. Ketika semua orang berkumpul di tenda utama, semua orang bertanya-tanya apa yang akan Samila lakukan. Samila harus tetap menjalankan hukuman demi keadilan. Lalu dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia melepaskan jubah kebesarannya. Lihat apa yang dia lakukan. Ini yang Yesus lakukan bagi kita. Memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk dia sebagai ganti. Dia melepaskan jubah kebenarannya dan memerintahkan pengawalnya untuk mencambuk Samilanya ini sebagai ganti ibunya. Ternyata sebagai ganti ibunya, sebagai ganti kita. Ternyata hanya dengan cara mengorbankan diri inilah keadilan Samila dapat ditegakkan dan sekaligus kasih kepada sang ibu dibuktikan. Demikian juga Allah tidak akan mengingkari kasihnya kepada kita. Tetapi juga tidak akan meniadakan keadilannya terhadap kita. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi dia menunjukkan kasih dan keadilannya sekali lagi melalui Yesus Kristus, pengorbanan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang dilakukannya? Tentu kita tahu ya. Saya akan skip di sini karena ini adalah peragaan tangan yang akan dijelaskan tadi poinnya di bawah sini lihat ya. Bagaimana Allah menyatakan kasih sekaligus keadilannya? Masih ingat cerita Samila? Ternyata kasih dan keadilan dapat bertemu melalui pengorbanan. Begitu juga cara Allah menyelamatkan manusia. Allah mengorbankan dirinya menjadi manusia di dalam diri Yesus. Menjadi sejajar dengan manusia. Bayangkan, dia harus menjadi manusia. Tapi ada perbedaan antara manusia dengan Yesus. Manusia berdosa dan Yesus sempurna. Nah, dia sempurna karena itu dia dapat menggantikan kita menanggung hukuman dosa. Katakan amin. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Semua dosa kita yang dibenci oleh Allah telah ditimpakan kepada Yesus. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Di atas kayu salib, Yesus telah menjalani hukuman dosa. Bayangkan ini yang Yesus lakukan untuk kita. Sebelum mati, Yesus berkata sudah selesai. Yang dimaksud Yesus adalah bahwa proses penebusan dosa yang dilakukannya sudah selesai satu kali untuk selama-lamanya. Tebusan yang diminta Allah bagi dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Sekali lagi telah dibayar lunas oleh Yesus. Ini yang Yesus lakukan. Dengan kematiannya sendiri di kayu salib, di atas kayu salib. Kemudian Yesus bangkit dari kubur, naik ke surga. Dan oleh kemenangannya atas maut sekarang dia menawarkan hidup kekal kepada kita sebagai anugerah atau hadiah cuma-cuma. Kita tahu tadi ya bahwa kita berdosa, kita butuh pengampunan dan kita butuh bagaimana dosa kita ditanggung dan ini dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena hidup kekal ini dapat diterima dengan iman dengan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Terakhir dari poin 5 ini, dan kita harus mempunyai iman ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu ibarat kunci untuk membuka pintu surga. Ya, dan ada iman yang tidak menyelamatkan, melompat dalam gelap, tidak ada kepastian, mempunyai harapan yang kosong. Dan iman yang berdasarkan akal, yang menggunakan pikiran kita, akal kita. Ya kita kenal, contoh di sini dibilang bahwa ada Presiden Republik Indonesia. Kita berkunjung ke rumahnya, kita bilang, oh saya kenal beliau kan gini, tapi kita enggak. Meskipun kita tahu banyak tentang beliau, tidak berarti kita punya relasi dan dikenal beliau. Tidak mungkin, belum tentu. Sama halnya dengan kita yang tahu banyak hal tentang Yesus. Oh saya tahu Yesus. Dia kan kita ke gereja. Dia mati di kayu salib bagi manusia. Dia adalah Allah. Itu tidak berarti kita punya relasi secara pribadi dengan Yesus. Belum tentu. Jadi, ada namanya selanjutnya iman yang sementara. Iman sementara kita mengiming-imingkan tentang kesehatan, keuangan, perlindungan. Ketika ada masalah, dia malah kabur. Tidak percaya lagi dengan Tuhan. Kita perlu mengarahkan mereka kepada iman yang menyelamatkan mereka. Yaitu iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat
Sekali lagi, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Percaya memberikan hidup kita kepada Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya akan bacakan poin-poin pentingnya. Jadi iman yang menyelamatkan adalah percaya bukan hanya di mulut atau setuju di akal saja, melainkan percaya dan hanya mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu iman yang menyelamatkan. Selanjutnya, untuk kita menyerahkan diri. Kita nggak bisa melakukannya segala sesuatu dengan usaha kita. Kita perlu menyerahkan diri dan mengandalkan Yesus untuk keselamatan kita. Percaya sungguh-sungguh. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karya keselamatan Kristus di kayu salib sempurna satu kali untuk selamanya. Tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik dan kesalehan kita. Jadi kita tahu ya, ujung-ujungnya itu adalah kita sampaikan tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dan iman yang akan menyelamatkan kita. Karena kalau kita lihat, bagaimana bisa kita tuntun menginjili dan tuntun orang terima Yesus, hanya sebuah perkataan yang kita ucapkan loh. Kadang-kadang saya pernah berpikir, kok bisa ya dari kata-kata kayak gitu doang kita bisa diselamatkan. Ternyata ya ada iman yang kita percayai. Yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam diri kita. Yang terakhir, sebentar lagi saya selesai. Setelah sudah kita sampaikan kebenaran Injil, kita tanya lagi, paham nggak? Kira-kira ngerti nggak, Pak? Kalau dia udah bilang ngerti, kalau dia bilang enggak, ulang lagi yang tadi. Kalau dia bilang ngerti, lanjut. Dan kita akan bertanya lagi, mau enggak menerima anugerah kehidupan kekal? Mau enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup Bapak? Mau enggak menerima keselamatan tersebut? Nomor 3, kalau dia mau, kita akan jelaskan bagaimana cara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika Anda mau menerima anugerah kekal, tentunya Anda harus menerima Sang pemberi hidup kekal tersebut, yaitu Yesus. Jika Anda harus mengalihkan diri dari pengandalan diri kepada Yesus sebagai juru selamat, kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hati dan bertobat, yaitu berbalik arah dan mengikuti Yesus saja. Selanjutnya, kita mulai mengarahkan mereka untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam diri kita. Tuntun dia terima Yesus, doa penyerahan diri. Ya, ini saya nggak bahas, nanti akan dibahas oleh Pak Jo. Dan selanjutnya, setelah orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat ini yang penting. Ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ kita tahu bahwa Dia harus dimuridkan. Jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita juga perlu mengajar mereka salah satunya. Yang dikatakan di Amanat Agung 28. Matius 28. Bagaimana caranya? Kita follow up mereka. Mendorong mereka untuk mulai baca Alkitab. Tuntun mereka gimana cara baca Alkitab. Atau kita minta dia mulai baca kitab Yohanes dulu, yang penuh dengan kasih Allah di dalamnya. Tanyakan apakah punya Alkitab. Kalau tidak punya, ya kita kasih. Kalau kita punya lebih, atau minta dengan gereja. Kedua, mulai mendorong mereka untuk punya kehidupan doa. Karena ketika kita percaya dengan Tuhan, Allah kita nggak mati. Seperti anak kepada Bapa. Ketiga, mulai mendorong mereka untuk mengikuti kebaktian. Mengajak mereka untuk join iCare, ini artinya itu di IFJF Komsel ya. Mengajak mereka untuk ikut Komsel. Ataupun yang kelima, setelah mereka sudah mulai bertumbuh, ajar mereka juga untuk bersaksi. Follow up. Untuk follow up itu artinya menindaklanjuti apa yang setelah dia terima Yesus, apa yang harus dia lakukan. Dorong dia baca Alkitab, berdoa, ikut kebaktian hari Minggu, Komsel, atau kesaksian. Mendorong dia mulai menceritakan kesaksian kehidupan dia yang diubahkan Tuhan. Saya punya kesaksian terakhir. Ada satu amanat dulu saya waktu masih buka toko ayam Kentucky di Sanggau karena ingin menikah waktu itu. Ada satu anak muda, orangnya besar ya, tiba-tiba datang ke tempat saya
selalu beli ayam dia, jadi langganan ayam kan. Jadi ceritanya keluarganya itu broken home. Broken home, jadi anak ini juga bingung mau ngapain dan punya sakit ya. Dan singkat cerita, karena dia sering sendirian di sana, tiba-tiba saya terdorong untuk menginjili dia. Dan dia bukan dari orang Kristen. Ya. Dan karena saya Kristen dan dia bukan Kristen, jadi harus ada caranya. Gimana caranya supaya dia bisa mau belajar tentang Tuhan. Saya menginjili dia terima Yesus. Dia terima Yesus, dan setelah itu saya tawarkan, mau nggak kamu dimuridkan? Setelah itu dia sangat senang untuk dimuridkan. Saya nggak bawa dia ke gereja waktu itu, belum. Karena dia bukan orang Kristen. Gerejanya depan toko kita sebenarnya. Saya belum bawa dia, karena gereja juga nggak siap. Ada orang baru khusus untuk dimuridkan juga nggak ada. Saya akhirnya dimuridkan, ajar dia bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan, cara membangun saat teduh dengan Tuhan, cara baca Alkitab, cara berdoa, dan lain-lain. Dia ikut saya kurang lebih ada 1 tahun waktu itu. 1 tahun, singkat cerita, setelah itu diarahkan kepada panggilannya dan dia juga mulai melayani Tuhan. Nah, jangan berhenti sampai di titik kita hanya menginjili dan menerima Yesus. Setelah itu, kalau kita bukan gembala, ataupun kita hanya penginjil yang datang sementara, arahkanlah ke gereja. Pertemukanlah dengan gembala setempat. Jangan one man show. Jangan satu orang yang pengen tampil tapi nggak mau diikut campur. Akhirnya ketika orang itu udah nggak ada lagi, kelabakan, bubar jalan semua. Bubar jalan. Jadi kenapa? Karena nggak pernah dikoordinasi. Jadi jiwa yang sudah menerima Tuhan Yesus, yang sudah ikut Tuhan, arahkanlah mereka untuk bertumbuh. Follow up. Supaya kehidupan mereka semakin bertumbuh. Ingat, kita juga punya tanggung jawab atas orang yang kita injili. Sekali lagi, penginjilan itu berbicara jam terbang. Bukan tiba-tiba orang bisa menginjil. Belajar caranya gimana? Di depan kaca. Di depan kaca, semuanya bisa ngomong di depan kaca. Gimana caranya? Ngomong depan kaca kayak, Pak, boleh minta waktu sebentar, kayak ngomong dengan diri kita sendiri. Sampai kita tuh terbiasa dan bisa berbicara dengan lancar. Itu sangat penting. Dan setelah itu, percayalah bahwa kita akan mulai bisa untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Harus penuh dengan kasih. Amin. Oke, dari saya sekian untuk step by step tentang penginjilannya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Jo untuk menyampaikan penginjilan 10 menit. Eric, materi penginjilan dalam 10 menit sudah dibagikan nggak pada setiap peserta? Suaranya hilang, Eric. Ada yang di-print oleh Agape karena akan dikasih secara hard copy, ada yang nanti akan di-share, Pak. Jadi nanti ini kita tampilkan di slide dulu, Pak. Belum ada ya? Mereka belum pegang di tangan ya? Belum ya. Oke. Shalom, saudara-saudara. Selamat malam. Nah, saya akan share, ini nanti dulu aja ya. Nanti kalau setelah saya kasih sebentar, kasih pembukaan sebentar. Nah, saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana menginjil, memberitakan Injil dalam 10 menit. Loh, kok cepat sekali Pak Yonatan? Cukup 10 menit. Ternyata walaupun Anda ngomongnya pelan aja, nggak cepat-cepat ngomongnya, itu dalam 10 menit Anda sudah bisa menyampaikan Injil full. Nah, Injilnya itu terdiri dari 5 poin, 5 hal penting. Saya akan bahas dulu, nanti baru dikasih contoh dalam penginjilan 10 menit itu. 5 poin ini Anda harus ingat semua ya. 5 poin ini harus ingat. Ya, oke, saya mulai ya. Poin yang pertama itu gampang sekali. Allah menciptakan semuanya. Jagat raya ini, bintang-bintang Allah ciptakan, gunung-gunung, tanah, laut, tanaman-tanaman, pohon-pohon, burung-burung, binatang-binatang, semua itu Allah yang ciptakan. Tapi Allah masih memberi satu ciptaan yang paling penting, yaitu manusia. Itu puncak daripada ciptaannya. Puncaknya adalah manusia. Dan itu sangat berbeda.
Kalau yang lain itu Allah tidak kasih satu unsur yang sangat penting, yaitu roh. Mana manusia aja yang dikasih roh. Makanya Allah menciptakan kecoa enggak? Ya, kecoa diciptakan Allah. Kalau kecoanya mati, ya udah campur nanti akan jadi kembali kepada tanah. Babi, walaupun babinya gede begitu ya, tapi tidak ada rohnya. Kalau dia mati, ya udah nanti campur dengan tanah. Gajah yang gede, dinosaurus yang gede itu ya, tapi nggak ada rohnya. Begitu mati nanti akan campur kembali menjadi tanah. Pohon-pohon yang gede yang 30 meter itu, kalau dia itu mati nanti dia akan tumbang, jatuh, akan habis juga jadi bagian daripada tanah ini. Hanya manusia aja yang Allah kasih roh, dan roh itu setelah diciptakan tidak bisa mati. Artinya akan terus kekal selama-lamanya. Jadi poin pertama, Allah menciptakan segala-galanya. Poin yang kedua, Allah adalah Allah yang maha kudus, suci. Nah, manusia walaupun tadinya diciptakan oleh Allah yang kudus, Adam dan Hawa, tapi kemudian Adam dan Hawa berontak kepada Allah. Mereka masuk dalam dosa, jatuh dalam dosa, dan setelah itu semuanya, turunannya semuanya berdosa. Jadi kita semua orang berdosa. Dari lahir pun sudah ada cacatnya. Sudah dilahirkan dalam dosa. Walaupun papa mama kita sudah bertobat, sudah kita katakan sebagai orang kudus. Tapi nanti kalau punya anak, kita jadi orang berdosa. Jadi yang poin yang pertama, Allah menciptakan segala-galanya, termasuk manusia. Yang kedua, Allah maha kudus dan manusia berdosa. Dan karena Allah dan kudus dan manusia berdosa itu tidak bisa nanti dalam kekekalan. Allah tentunya adalah Allah yang kekal. Manusia yang kekal, rohnya itu tidak bisa campur dengan Allah yang kudus. Ini akan tidak cocok ini terus. Karena kekudusan dan dosa itu tidak bisa nyampur. Poin yang ketiga, Allah mengasihi semuanya. Tapi terutama puncak daripada ciptaannya ini, yaitu manusia. Allah mengasihi kita semua. Tapi karena kita itu berdosa, nanti dalam kekekalan dimasuki di mana ya? Itu termasuk dimasuki neraka. Karena nggak bisa masuk surga, tidak bisa nyampur dengan Allah. Tapi Allah sangat mengasihi. Gimana ini ya? Allah mengasihi manusia, tapi manusia harus masuk neraka. Poin yang keempat, untuk memecahkan hal ini Allah kasih anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi semua manusia yang berdosa ini. Dia mati di atas kayu salib untuk bayar harga dosa saudara. Jadi hanya yang bisa bayar segala dosa kita adalah orang yang tidak punya dosa. Saya orang berdosa, tapi saya tidak bisa minta Erik bayar harga dosa saya, karena dia sendiri orang berdosa juga. Saya tidak bisa minta Agape untuk bayar dosa saya, karena dia orang berdosa juga. Dia harus bayar dirinya sendiri aja nggak bisa. Makanya harus ada yang kudus, yaitu Yesus Kristus anaknya mati di atas kayu salib untuk bayar harga dosa saya. Saya ulang lagi ya. Pertama, Allah menciptakan segalanya. Yang kedua, Allah Maha Kudus, dan karena Allah Maha Kudus, kita orang berdosa ini harus dibuang di neraka. Tapi yang ketiga, Allah mengasihi kita, orang yang berdosa itu sangat dikasihi Allah. Nah, jalan keluarnya apa? Sebab Allah tidak mau menghukum kita kekal di neraka. Jalan keluarnya Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati bagi kita di atas kayu salib. Nah, sekarang gimana itu? Gimana saya yang orang berdosa itu bisa menerima keselamatan? Ya, kalau kita mau menerima korban daripada Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita akui dia Tuhan. Yesus, engkau adalah Tuhanku dan engkau yang menyelamatkanku.
Engkau juru selamatku. Ini poin yang kelima ya. Kembali saya ulang ya, supaya ini semua nanti harus bisa diucapkan dalam waktu 10 menit aja. 1. Allah menciptakan segala-galanya. Termasuk manusia, ciptaan top puncaknya. Kedua, tapi Allah adalah Allah yang kudus. Karena manusia sudah berdosa harus dibuang di neraka kekal. 3, tapi Allah cinta sama manusia ini, ciptaannya yang top ini. Tapi karena berdosa ya harus dibuang di neraka. Tapi Allah tidak mau membuang manusia di neraka. Caranya gimana? Ya harus kasih anaknya Yesus Kristus ini yang keempat. Untuk mati di atas kayu salib. Bayar harga penebusan dosa kita. Dan syaratnya supaya kita terima keselamatan kekal itu hanya satu. Terima yang kelima. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Udah itu aja. Nah, setelah Anda mengucapkan 5 hal ini, 5 poin sederhana ini bisa dalam 10 menit. Jangan lupa tanya. Kalau begitu, Bapak, Ibu, atau Anton, atau Rosida, apakah kakak, adik, apakah kakak mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya selamat kekal? Jangan lupa pertanyaan itu ya. Itu kunci. Untuk menutup penginjilan itu harus dikunci dengan pertanyaan itu. Mau terima enggak? Jangan, udah ngerti, udah goodbye. Sampai ketemu lagi. Jangan. Harus tanya itu. Bapak, Ibu, kakak, adik, anak-anak, mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat enggak? Kalau mereka mau, oke. Kita berdoa dulu ya. Nah, yang berdoa harus Anda. Dia hanya ngikuti aja, nurutin aja. Jangan minta dia yang berdoa. Dia nggak ngerti, dia belum orang Kristen ya. Jadi yang berdoa Anda. Oke, Bapak atau kakak atau adik atau om, tante, ikuti doa saya ya. Pelan-pelan aja, tapi dengan sungguh-sungguh dalam hati ya. Dengan sungguh keyakinan kita akan berdoa. Dan setelah berdoa ini, amin, Bapak sudah selamat. Kakak sudah selamat. Adik sudah selamat. Anak-anak sudah selamat. Ya, oke. Sekarang saya mau sharingkan yang sudah ada dalam bentuk PowerPoint. Ini penginjilan dalam 10 menit ya. 10 menit aja. Walaupun saudara bacanya pelan sekali, ini sudah selesai nih. 10 menit akan selesai. Ya. Pertama, penginjilan dalam 10 menit ini. Allah, nah ini kenapa cuma 10 menit? Ini Anda bisa lakukan kalau Anda misalkan lagi ketemu di jalan, lagi ketemu di pasar, atau lagi misalkan ketemu di supermarket. Ayo om, tante, kita ngopi sebentar ya. Saya beliin kopi ya. Ayo kita ngopi. Ini ada snack sedikit. Ada kue sus sedikit. Nah pada waktu itu, setelah dua-duanya duduk, sudah mulai minum kopinya. Om, saya boleh cerita sesuatu hal yang penting ya om ya. Kalau dia mengatakan silakan. Karena dia sudah dibeliin kopinya, mestinya dia senang ya. Dengar sebentar aja om. Oke, lalu Anda mengatakan ini ya, Allah yang Maha Kuasa, ini semua sudah saya serahkan kepada Erik untuk dibagikan kepada semua supaya Anda bisa masukkan dalam pikiran. Tidak perlu dihafalkan kata demi kata, tapi poin-poinnya 5 poin itu harus tahu. Sederhana, nggak susah kok. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segalanya, termasuk jagat raya, bumi ini, gunung-gunung, pohon-pohon, semua binatang, dan sebagai ciptaan paling mulia, Ia menciptakan manusia. Ia menciptakan bapak, ibu, atau om, atau adik, atau kakak, dan saya. Allah amat mencintai ciptaan yang paling mulia ini, manusia ini. Top daripada ciptaan. Yang paling mulia daripada segala ciptaan itu
manusia dicintai oleh Allah. Tapi Allah juga Allah yang Maha Kudus, yang tidak bisa campur dengan dosa, tidak bisa membolehkan dosa itu nempel kepada dirinya. Tapi maafkan Om, nyatanya semua manusia itu sudah berdosa terhadapnya. Karena itu layak menerima hukuman selamanya di api neraka. Tapi Allah itu cinta kepada manusia. Dia tidak mau om, tante, adik, kakak itu binasa dalam hukuman kekal di neraka. Enggak mau dia itu. Allah tidak menghendaki, tapi Allah karena Allah itu adalah yang Maha Kudus, dia harus melakukannya. Tapi karena cintanya itu, jalan keluarnya gimana? Untuk menembus manusia dari hukuman kekal atas dosanya, Allah kasih anaknya yang tunggal, anaknya sendiri, Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Yesus Kristus mati untuk membayar harga tebusan bagi kita. Kita ditebus dari dosa kita. Kristus yang kudus harus mati bagi kita, bagi om, bagi tante yang berdosa, bagi saya yang berdosa. Dan ketika ia mati di atas kayu salib, semua dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib itu bersama dengan dia. Klik, Erik, kok saya nggak bisa ngeklik ya? Ya ini. Nah, sekarang pertanyaannya apa yang harus kita lakukan untuk menerima penebusan itu? Supaya kita bebas dari hukuman kekal dan hukum hidup dalam kebahagiaan hadirat Allah selamanya, di hadirat Allah selamanya di surga. Jadi Om, setelah tahu ini semua, apa yang harus dilakukan sih supaya kita itu bebas dari neraka dan Om dan saya itu bisa masuk surga selama-lamanya? Nah, jawabannya itu ini kuncinya ya. Kita hanya perlu menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidup kita. Begitu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, kita akan menerima kehidupan kekal tersebut dan bebas dari hukuman kekal di neraka. Nah, sekarang bagian ini kuncinya ya, jangan lupa kuncinya ya. Setelah cerita semuanya itu, sekarang Om, mau nggak Om menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Om? Sekarang adik, apakah adik mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik? Kakak, apakah kakak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kakak? Jika kakak mau, ayo kita berdoa ya. Berdoa seperti ini, ikuti saya. Saya akan berdoa, kakak hanya ngikuti saja, tapi ngikutinya dengan sungguh-sungguh ya, dengan sepenuh hatinya ya. Next, Eric. Oke, ini doanya orang berdosa ya. Bapa yang di surga. Jadi kita berdoa kepada Allah yang di surga ya. Lalu kita mengaku dosa kita. Aku adalah seorang berdosa yang layak sepenuhnya menerima hukuman kekal di neraka. Tetapi sekarang aku bertobat dari segala dosaku. Ampuni aku Tuhan. Jadi ada permintaan ampun ya. Kita ngaku dosa kita, kemudian kita minta ampun untuk dosa kita itu. Dan kemudian oleh karena kasih-Mu, aku percaya Engkau telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati menggantikan aku di kayu salib dan menjadi juru selamat bagiku. Jadi terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan anak-Mu Yesus Kristus untuk mati bagi aku di kayu salib. Ini hanya kata-katanya nggak perlu dihafalkan, tapi isinya harus ngerti ya. Nah sekarang ini keputusannya ya. Sekarang Tuhan, jadilah Tuhan dalam hidupku. Masuklah dalam hatiku. Jadi kita buka hati ya. Kalau perlu pakai tangan begitu tunjukkannya.
Mari kita buka hati. Masuklah dalam hatiku Tuhan, dan jadilah Tuhan dan Rajaku. Kemudian ditutup dengan terima kasih nih. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berterima kasih dan berdoa. Amin. Dia harus mengikuti juga ya sampai terakhir ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, kalau sudah amin itu kan dia sudah selesai, langsung salamin. Tangan saudara diacungkan kepada dia. Selamat tante, selamat kakak, selamat adik. Sekarang kakak, adik, om sudah terima keselamatan dari Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baik enggak Tuhan? Allah baik ya, om ya. Allah baik ya kakak ya. Nah, di sini kalau ada sekolah minggu usia paling kritis tentang penginjilan ini usia 10 sampai 12 tahun. Biasanya gereja-gereja Pentakosta Protestan itu gereja-gereja Pentakosta tidak membaptiskan bayi. Kita tidak percaya bayi perlu dibaptiskan. Jadi kita membaptiskannya mulai kapan? 12 tahun. Kalau dia itu cerdas sekali 10 tahun sudah bisa. Jadi saudara-saudara yang ngajar di sekolah minggu, ngajar kelas 10 sampai 12 tahun itu kelas yang kritis. Paling sedikit setahun sekali itu diinjili. Setelah itu mulai pra-remaja, 13, 14, 15 tahun. Setahun sekali diinjili. Setelah itu mulai masuk usia remaja, 16, 17, 18. Diinjili setahun sekali. Adakan dalam ibadah hari, entah ibadahnya hari Sabtu sore atau Jumat sore atau Minggu siang begitu. Harus setahun sekali. Jadi kasih mereka kesempatan setahun sekali dengarkan Injil. Nah setelah itu dewasa muda, muda-mudi, lalu kaum wanita, kaum pria, itu paling sedikit semua tiap kelompok itu setahun sekali dengar Injil. Dan pada saat itu setelah dengar Injil mereka harus ditanya, mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau terima keselamatan yang disediakan oleh Kristus ini? Begitu mereka mau, ajak doa halaman terakhir tadi itu ya. Doa untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya tidak perlu dihafalkan kata-kata dari PowerPoint ini 10 menit ini, tapi Anda perlu ngerti isinya dan disesuaikan dengan, seperti tadi saya kasih contoh-contoh, disesuaikan dengan saudara ngomong sama siapa. Kalau ngomong sama opa-oma ya harus hormat sekali. Opa, oma. Gimana kalau kita, ini misalkan ketemunya di mall begitu ya. Di mall di Singkawang, opa, oma, kita sudah lama nggak ketemu ya. Ayo kita ngopi om, atau kita ngopi opa, opa ngopi ya, opa oma ngopi ya sama saya ya. Saya yang beliin, saya yang traktir, saya mau traktir opa oma ngopi. Jadi ajak gitu. Nah setelah kasih entah 1 lemper plus 1 mangkok, 1 cangkir kopi, mereka mulai minum, mereka mulai buka lemper mereka. Saudara berkata, penginjilan ini, opa, oma, boleh saya cerita sesuatu yang sangat penting, opa, oma? Karena saudara sudah tahu mereka itu belum Kristen. Mereka itu masih Buddha, atau masih Konghucu, atau masih pengikut, maafkan, Muslim, orang Hindu, masih ke kelenteng. Harus dengar Injil, paling sedikit sekali. Saudara ngomong sama dia, opa, oma, boleh nggak saya cerita suatu hal yang penting? Sebentar aja kok opa, oma, 10 menit aja ya opa, oma ya. Nah, tentunya mereka sudah terima kopi 1 cangkir sama lempernya. Mereka silakan. Dan mulai saudara mengatakan, opa, saya mau cerita ini. Allah itu menciptakan semuanya yang kita lihat ini. Gunung-gunung, planet-planet, binatang-binatang, tanaman-tanaman. Tapi puncak daripada ciptaannya adalah manusia.
Dan Allah sangat mengasihi ciptaannya, terutama puncak ciptaannya yaitu manusia itu. Tapi Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dia tidak bisa campur secara kekal dengan kita yang orang berdosa. Tapi Allah mencintai kita. Tapi dia harus buang kita masuk dalam neraka kekal. Terus gimana ini? Dilemanya ini. Gimana ini? Ya Allah cari jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya dia kurbankan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib. Untuk membayar harga dosa kita. Yesus Kristus sudah melakukannya itu. Dan sekarang Opa Oma, saya boleh tanya ya Opa Oma mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gak? Supaya Opa Oma itu selamat kekal. Nanti tinggal di surga kekal, dalam kebahagiaan kekal. Jangan lupa ya, pertanyaan itu, pertanyaan kunci itu. Jangan lupa. Kalau mereka mengatakan, ya kami mau. Oke, Opa, terima kasih ya. Sekarang kita mau berdoa ya. Opa dan Oma ikuti saya. Saya akan berdoa, Opa Oma ikuti saya pelan-pelan aja. Nah, saudara berdoa tadi halaman terakhir ya. Udah mereka terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Begitu amin, salamin mereka. Opa sekarang sudah warga negara kerajaan Allah. Salamin Oma terima kasih ya Oma ya sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Oma sudah digaransi masuk surga kekal. Udah selesai. Nah setelah itu tadi itu follow up-nya ya, masukkan ke gereja, ikuti cell group supaya mereka itu tambah lama imannya tambah kuat, ngerti apa itu bertuhankan Yesus Kristus. Kristus menjadi Tuhan, Kristus menjadi bosku. Segala kata-katanya akan aku terima. Aku ikuti, aku taati. Nah, itu saja. Itu bagian 10 menit aja. Menginjil dalam waktu 10 menit. Semua harus diinjili. Mungkin saudara, begitu saudara ada lagu-lagu orang ini sudah diinjili atau belum ya? Injili dia. Walaupun seorang itu sudah dengar 3-4 kali. Walaupun sudah orang Kristen, dia dengar lagi, nggak apa-apa. Atau dia mau dengar, oke, terima kasih. Saya sudah terima Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat. Oh, selamat Om, selamat adik, selamat tante. Ya, jadi, tapi mereka ada kesempatan untuk terima Injil. Nah, saya kan sudah dari 2018 dipanggil Tuhan untuk melayani di Borneo. Dan saya tahu cerita-cerita anak muda di Borneo itu. Kebanyakan mereka diinjili begitu tidak mau. Sorry ini. Tidak mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara jangan kecewa. Yang penting kerjaan saudara adalah ngomong. Bukan diterima. Tapi ngomong Injil itu. Memberitakan Injil. Tentu saudara berdoa supaya mereka terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau nggak ada, mereka belum terima, masih menolak. Ya udah. Itu bukan urusan saudara, itu urusan Tuhan. Tapi begitu mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara salamin mereka, Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka. Akan ada damai sejahtera, Roh Kudus akan pimpin mereka, Roh Kudus akan bicara sama mereka, akan memberi sukacita dalam hidup dan sebagainya ya. Oke, saya rasa cukup itu. Tapi Erik, minggu-minggu depan masih ada kelasin penginjilan ini ya. Tugasnya, prakteknya ya. Ya Pak. Semua yang dengarkan hari ini hafalkan, bukan hafalkan memori ya, tapi hafalkan 5 isinya itu sehingga dan saudara latih sendiri. Latih sendiri. Kalau suami bisa latih sama istrinya, istri bisa melatih sama suaminya, kakak sama adik, adik sama kakak, atau sama papa, mama gitu. Papa, mama saya mau melatih jadi penginjil ya. Silakan. Nah, 10 menit itu ucapkan kepada papa, mama 10 menit. Nanti kalau hari Rebo yang akan datang, nanti Erik akan tunjuk siapa namanya. Misalkan Aven, nginjili Kurnia. Nah, langsung
langsung melakukan yang 10 menit ini. Ya tentunya ada pembukaannya dulu ya, seperti tadi sudah diajarkan oleh Eric. Halo, apa kabar? Apa kabar Kristi? Sekolahnya sampai di mana? Sekarang kalau dia itu masih kecil ya, masih lebih muda daripada Anda. Kalau lebih gede ya kakak mau kemana ini? Ya saya mau ke kantor. Jam berapa nanti mulai harus sampai di kantor? Jam 8. Sekarang kan baru jam 7. Ayo kita ngopi dulu. Nah, sudah bisa memberitakan Injil kepada dia. Dan nanti di kelas bisa dipraktekkan ya, satu sama satu ya. Satu sama satu. Semua harus dapat kesempatan untuk jadi penginjil pribadi yang hebat, yang heboh ini. Tidak ada orang yang tidak perlu diinjili. Dan kalau seorang itu sampai diinjil 2-3 kali, nggak masalah. Nggak masalah. Ini kan dulu dia sudah diinjili sama teman saya. Nggak masalah. Nggak masalah. Apalagi yang dulu itu waktu diinjili belum terima Kristus. Ini kesempatan dia dengar. Bahkan orang sudah mau mati pun. Sudah hampir nafas terakhir. Kita dipanggil sama keluarganya. Keluarganya datang semua. Sebab Oma ini sudah mau meninggal. Dokter mengatakan mungkin hari ini akan meninggal. Nah, Anda sebagai cucunya datang dekat-dekat bisik-bisik di telinganya Oma. Oma, saya mau cerita ya. Oma, lalu Injil dalam 10 menit aja. Tapi jangan lupa tanya, Oma mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat enggak? Begitu dia mengatakan, ya mau. Lalu berdoa terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kasih selamat. Oma, puji Tuhan. Oma sudah diselamatkan. Kalaupun Oma malam ini meninggal, Oma akan langsung masuk ke Firdaus. Dalam kesukaan kekal ketemu dengan Kristus. Sampai selama-lamanya hidup dengan Kristus. Oke, jadi Eric nanti akan menentukan ya siapa yang akan jadi penginjil hari ini. Misalkan si Freddy begitu. Lalu pasangannya itu terserah. Supaya dia bisa membiasakan, kalau saya ngomong sama Ibu Akian tentunya lain dengan ngomong sama anak-anak kecil. Nah, sama anak-anak mereka yang guru sekolah minggu harus setahun sekali ya. Anak-anak duduk semua ya. Kakak hari ini mau cerita Injil. Cerita yang 5 poin ini aja. Udah langsung. Tapi jangan lupa tanya ya. Anak-anak siapa yang sudah terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Kalau ada dari kelas 20 itu ada 15 sudah angkat tangan, artinya yang 5 belum. Sekarang kakak mau tanya sama yang 5 yang belum terima itu, mau terima pada saat ini, hari ini mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat enggak? Mereka mengatakan mau, langsung didoakan dan setelah selesai itu disalamin. Selamat, kamu sekarang sudah selamat. Masuk surga kekal nantinya. Oke, saya rasa cukup, Eric. Oke, terima kasih Pak. Oke, saya akan mengumumkan nama-nama yang akan praktek mulai minggu depan. Pertama akan dicontohkan dulu oleh Agape dan saya. Agape akan menginjili saya dan menuntun saya terima Yesus. Oke, nama pertama yang akan jadi habis dia nginjil, dia temannya akan nginjil balik gitu Pak ya? Bisa begitu atau bisa nggak usah. Ya. Supaya divariasi. Kadang-kadang ngomong sama Ibu Akian, kadang-kadang harus ngomong sama Pak Akian, kan nanti manggilnya kan berbeda. Om atau kakak atau adik begitu. Jadi mereka harus belajar menyesuaikan nanti ngomong sama siapa, ibu atau apa begitu ya. Oke. Jadi pertama Pak Karno dan ke Pak Ilai. Habis itu Bu Akin ke Bu Vero, Vivi ke Anis, gitu Pak ya. Ya, ya. Mak Cece dengan Rosida, bisa diingat ya? Boleh balik Ulang juga ya? boleh kalau gitu. Ya, ulang ya. Pak Karno ke Pak Ilai, itu minggu depan ya, setelah praktek saya dengan Agape. Pak Karno dengan Pak Ilai, Bu Akin dengan Ibu Vero, Vivi dengan Anis, Mak Cece dengan Rosida, Esti dengan Ibu Yuli, Ferry dengan Christian, Ibu Sucin dengan Sinta, Pak Dedi dengan Pak Akin, nanti dibalikan, Pak Yuyun dengan
Aven, Filemon dengan Andreas, Apen dengan Maria, Naomi dengan Ibu Una, Pak Bernard dengan Ibu Yuyun, dan nama-nama lain akan menyusul. Oke, jadi kita akan lihat waktunya juga. Jadi tolong dipersiapkan nama-nama yang sudah saya sebutkan. Persiapannya gimana di rumah masing-masing untuk persiapkan isi Injilnya dan gimana tuntun terima Yesusnya. Nanti pas minggu depan akan dipraktekkan seperti menginjili orang yang saya sebutkan tadi. Oke. Oke, itu saja. Nah, kita akan buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri mengenai nama-nama tersebut juga boleh, mengenai isi Injil atau apa, silakan ditanya segera. Silakan. Saya mau bertanya. Oh iya, silakan Ibu. Ya, salam Pak Jonathan. Saya mau Salam. bertanya. Iya. Jadi gini, selain teori yang sudah Pak Erik dengan Pak Jonathan sampaikan itu, apakah boleh misalnya penginjilan mungkin karena ketemu orangnya beda gitu kan? Contohnya kayak gini, pas waktu sama-sama cari sayur misalnya, terus kita punya kawan tuh, kita tiba-tiba teringat ada gerakan roh Allah dalam hati kita mau menginjil orang pas petik sayur, lalu saya bilang kayak gini, Bu, menurut Ibu sayur ini mati apa hidup, begitu kan? Sayur yang baru udah dipetik, dan ubi lah contohnya gitu ya, dan singkong gitu ya. Nah, terus dia bilang pasti dia bilang masih hidup gitu kan, karena masih hijau. Nah, kemudian saya bilang gini, tidak Bu, daun ubi ini nanti akan mati, kering dan mati. Kenapa? Karena dia tidak bergantung, tidak tinggal pada pokoknya lagi. Nah, demikian juga kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, misalnya yang saya injil ini orang yang sering ke gereja tapi sudah lama tidak datang ke gereja, begitu ya. Begini juga kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan maka kita akan mati seperti ini. Jadi seterusnya nanti disampaikan seperti apa tadi itu yang Pak Erik katakan, itu pertanyaan diagnosa, kemudian berdoa lagi seperti Bapak tadi katakan, doa pengampunan, kemudian terakhir doa apa tadi itu, menerima Yesus. Kira-kira kayak begitu boleh enggak Pak? Saya atau Erik mau jawab? Silakan Pak Jo boleh jawab. Oke, Ibu Vero, kalau saya patahkan satu tangkai kangkung misalkan, lalu saya masukkan di air, bakal hidup lagi nggak? Akan tumbuh lagi nggak? Jangan-jangan kalau dimasukkan tanah jadi tumbuh lagi nanti ya. Saya nggak ngerti itu ya. Jadi, itu kalau kangkung Pak, yang saya tadi contohkan kan daun ubi Pak, daun singkong. kalau daun singkong nggak bisa. Saya nggak tahu. Nggak bisa. Atau daun apa lain, atau pakai api misalnya kan, kita sama-sama kerja pegang api. Pokoknya tapi jangan konsentrasi di percakapan itunya ya. Konsentrasinya di penginjilannya ya. Boleh, itu sebagai pembuka percakapan boleh. Ibu kok kelihatan capek hari ini. Ya kemarin malam saya sudah kerja, sudah tidur Ibu. Oh sudah. Ibu boleh saya cerita sesuatu ya, 10 menit aja Ibu ya. Jadi itu hanya sebagai pembuka aja boleh. Ibu mau kemana ini? Kok saya siap-siap bawa koper ini? Oh saya mau ke Singkawang ini. Berapa hari nanti Singkawang? Seminggu saya akan di Singkawang. Oh kok nikmati Singkawang ya Ibu ya? Oh, iya saya akan nikmati. Ibu saya boleh cerita sesuatu? Sebentar aja Ibu, 10 menit aja. Nah langsung masuk dalam penginjilannya. Jadi percakapan sebelumnya itu hanya pengantar aja, itu boleh. Entah tadi itu dengan daun ubi atau dengan mau ke Singkawang atau lagi mau kerja atau wah lagi dia mukanya murung begitu. Kenapa Ibu kok hari ini kok kelihatannya murung? Ya habis saya baru dimarahin sama mertua saya. Mertua saya memang nggak suka sama saya. Oke, setelah dia bolehkan dia itu cerita, sekarang Ibu, saya boleh cerita sesuatu kepada Ibu. Nah, mulai dengan penginjilan 10 menit aja. Jadi itu pembukanya boleh macam-macam. Boleh dengan daun singkong itu,
boleh dalam perjalanan ke Singkawang atau lagi di omelin sama mertua, segala macam boleh dijadikan pembuka untuk pembicaraan sebelum ibu kemudian tanya, ibu atau om atau opa, boleh saya cerita sesuatu? 10 menit aja opa. Ya, kalau sudah kenalan baik atau sudah ngomong-ngomong sebelumnya itu 5 menit, 10 menit, nanti dia silakan. Nah, kita boleh masuk Injil dalam 10 menit aja. Oke, itu dari saya, Erik, silakan. Oke ya Bu ya, terjawab ya Bu harusnya. Iya. Oke. Ada lagi mungkin mau bertanya? Christian tadi mau bertanya? Enggak ya? Oke. Jadi kalau masih ada pertanyaan silakan bertanya. Sekali lagi saya sebutkan namanya bisa diingat ya. Pak Karno, Pak Ilai, Bu Akian, ke Ibu Vero, Vivi ke Anis, Mbak Cece ke Rosida, Esti ke Ibu Yuli, Ibu Sucin ke Sinta, Pak Dedi ke Pak Akian, Pak Yuyun ke Aven, Filemon ke Andreas, Apen ke Maria, Naomi ke Ibu Una, Pak Bernard ke Ibu Yuyun, dan nama-nama lain akan menyusul. Ferry ke Christian. Oke, silakan dipersiapkan. Kita akan praktek minggu depan. Kita akan jadi penginjil-penginjil yang hebat nanti. Amin. Jangan dihafalkan, tapi ngerti 5 poin isinya itu ya. Oke. Doanya juga jangan dihafalkan, tapi ngerti poin-poin yang harus didoakan ya. Ya. Nanti kita akan share isi penginjilan 10 menit tersebut, materi tadi yang telah disampaikan juga, dan juga nama-nama di dalam grup, jadi bisa diperhatikan supaya tidak kelupaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri kelas kita. Ada lagi pertanyaan mungkin? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri. Kita akan tutup dalam doa. Ibu Vero boleh pimpin kita untuk menutup kelas kita, Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan-Mu sepanjang waktu yang sudah kami lewati Tuhan. Ada banyak pengajaran yang sudah disampaikan kepada kami Tuhan. Mampukan kami untuk